وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali Allah Jalla Jalaluhu mengumpulkan kita semua, mempertemukan kita semua di atas kebaikan, yakni dipertemukan di majelis al-ilmu, dan kita pun bersyukur atas nikmat tersebut. Syukur dalam artian senantiasa kita berusaha terus untuk bisa hadir dan meluangkan waktu memanfaatkan nikmat tersebut untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semua ikhwan akhwat sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan materinya, yakni hadis yang kedua, hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu taala, masih diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yakni siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau salah seorang sahabat yang mulia, ya, yang masuk Islam ketika kaum muslimin masih sedikit di Mekah. Masih jumlah 40-an kalau tidak salah. Nah, dan beliau itu termasuk di antara manusia yang memiliki nasab yang mulia. Jadi ya, beliau itu punya keturunan, istilahnya kalau kita sekarang keturunan ningrat, ya. Beliau itu keponakan dari Abu Jahal. Atau Abu Jahal, pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy. Karena ibunya Umar bin Khattab itu saudara dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Nabi pernah berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan masuknya dua laki-laki yang engkau lebih cintai, Amr dengan Umar. Ternyata yang Allah cintai siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Ya. Tahun berapa wafat? 23 Hijriah. Ya. Pada usia 63 tahun. Beda tipis dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya, dalam hadis yang mulia ini
memberikan pelajaran besar kepada kita semua akan tingkatan agama. Yang pertama, Islam. Yang kedua, iman dan ihsan. Ini yang diajarkan. Ini intinya di sini. Islam, iman dan ihsan. Dan ini tingkatan di dalam agama. Semua orang mungkin bisa memiliki sifat muslim, tapi belum tentu mukmin. Muslim belum tentu mukmin. Mukmin sudah tentu muslim. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Jadi tingkatan yang pertama yakni tingkatan Islam. Nah, dan ini penting untuk kita ketahui bersama, ya. Namun sebelumnya di sini diajarkan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Lihat Jibril di sini dalam keadaan apa? Bersih, Pak. Tidak terlihat, tidak nampak darinya seseorang yang sedang melakukan safar. Hitam rambutnya, putih pakaiannya, bersih. Dan ini salah satu di antara adab dalam menuntut ilmu. Mempersiapkan fisik, mempersiapkan apa? Zahir. Nah, yakni kebersihan, kelapangan, ya, waktu. Jangan di sisa-sisa waktu sudah capek ayat kajian, sampai di tempat kajian bukan baca doa kafaratul majelis, malah baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sudah tidur dia. Kapan bangun? Sekira demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bangun dia. Masya Allah. Ya, sama dengan khutbah Jumat. Ada kantor-kantor sekarang ada Jumat ibadah. Pagi itu kerja. Gotong royong, apa namanya, kerja sama, apa? Bersih-bersih di kantor dan seterusnya. Masya Allah, supaya sehat katanya. Tiba di masjid, cari tiang, tembak tiang. 1, 2, 3. Lomba masuk, cepat-cepat. Untuk apa? Nyender. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tidur dia. Masya Allah. Tidur sambil ngangguk-ngangguk juga. Jadi ketika khutbah, Masya Allah, dia ngangguk-ngangguk juga. Ya, ternyata apa? Ngangguknya itu nahan ngantuk, ya. Nah, jadi ini adab menuntut ilmu. Jadi orang punya adab dalam menuntut ilmu, harus bersih, ya, harus menampilkan penampilan terbaik. Jangan seadanya, nggak boleh. Ya, begitupun ketika memasuki masjid, pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang suci, bersih. Nggak mesti baru, ya, nggak mesti baru, tapi paling tidak suci dan bersih. Nah, kemudian metode pengajaran yang paling baik, dan ini yang paling sering Nabi lakukan, yakni dalam bentuk tanya jawab. Ya, lihat Jibril bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian dijawab sama Nabi, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian tanya lagi, apa? Akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Tanyakan iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, dan seterusnya. Yang ketiga juga begitu, ya, tentang apa? Ihsan. Jadi metode pengajaran yang paling baik dalam bentuk tanya jawab. Ini yang punya mungkin mad'u, mungkin antum punya anak didik yang antum mau ajari, entah keponakan, anak, atau apapun bentuknya, maka lakukan dengan tanya jawab. Anak kecil tanya dia, "Nak, di mana Allah?" Kalau dia jawab di mana-mana, berarti ini sudah terkontaminasi ini anak.
Apalagi kalau dia bilang dia bersatu dengan tubuhku. Allahu Akbar. Berarti ini anak sudah terkontaminasi fitrahnya. Karena fitrah manusia itu meyakini, ya, mengimani bahwa Allah di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tanya jawab. Nah, kalau orang makan pakai tangan apa? Gitu. Kalau dia bilang tangan kiri, tangan tetangga. tangan tetangga. Nah, ya, tanya tangan kiri itu tangan makannya syaitan. Syaitan itu Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, makan pakai tangan kiri. Kalau tidak mau setan, ya monyet juga begitu. Monyet itu kiri kanan, Masya Allah. Iya kan? Pernah lihat monyet makan ya? Belum ya? Oh, antum belum. Ana pernah lihat sering. Ya. Pernah ngasih makan. Oh, pernah ngasih makan. Ya. Monyet itu makan kiri kanan, bahkan kakinya pakai makan juga. Ya enggak? Kakinya juga dipakai untuk menyuap. Jangan ikuti itu ya, jangan tiru itu. Antum jangan sampai pegang sendok pakai kaki ya, Masya Allah. Jadi pakai tangan kanan, ajarkan semua itu. Nah, tahu nggak Allah memberikan, siapa yang berikan rezeki kepada kita? Tanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Di sini dalam hadis yang mulia ini begitu banyak pelajaran kita ambil. Di antaranya apa? Metode pengajaran yang paling baik, transfer ilmu yang paling baik dalam bentuk tanya jawab. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian di sini kita masuk pada pokok, yakni tingkatan agama. Tingkatan yang pertama yang paling rendah dalam agama yakni Islam. Ini Islam. Jadi tingkatan agama yang paling rendah yakni Islam. Ya. Nah, bahkan di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik itu disebut Muslim juga. Karena mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa juga. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Kenal? Kenalan. Kenal dari hadis kan? Dia itu gembongnya munafik, tapi anaknya seorang sahabat. Ya, zahirnya Muslim, tapi hatinya kafir. Inilah orang-orang munafik. Ya, tapi dihukumi oleh Nabi SAW sebagai seorang Muslim. Tidak dibunuh, tidak dipajak. Karena orang-orang kafir dahulu itu dipajak. Mereka membayar pajak kepada pemerintah Muslim. Dan seterusnya diperlakukan sebagai seorang Muslim. Kenapa? Dia sholat, dia bersyahadat juga. Nah, jadi ini tingkatan yang pertama, Muslim. Ya, lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ketika orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi SAW, mereka mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Arab Badui yang mendatangi Nabi mengatakan apa? Kami telah beriman ya Muhammad, ya Rasulullah. Langsung ditegur sama Allah, turun ayat langsung dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul lam tu'minu. Katakan ya Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Namun katakanlah kami telah Muslim. Lihat, langsung tegur. Informasi, kabar, ya, yang sangat jelas bahwa Islam itu tingkatan yang paling bawah dalam agama. Ya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum tertancap kokoh di dalam hati-hati kalian. Ternyata ini penyebabnya. Ya, ternyata iman mereka belum menancap kokoh di dalam hati mereka. Makanya masih disebut sebagai seorang Muslim.
Dan ingat ya, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu syaratnya apa? Bersyahadat pertama. Dia mesti mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Dia meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang diikuti. Itu namanya mentauhidkan Rasulullah. Mentauhidkan Allah, yakni meyakini, mengimani bahwa Allah saja yang berhak disembah dan tidak kepada selainnya. Yang kedua, bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tauhidkan dalam syariat. Kita ikuti beliau saja dan tidak mengikuti yang lainnya. Ini yang pertama. Kedua, dia mendirikan salat. Jadi kalau ada seorang mengaku muslim baru nggak salat, berarti bukan muslim dia. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, ya, tidak ada keislaman liman tarakas salah, la islama liman tarakas salah. Tidak ada keislaman bagi mereka yang meninggalkan salat. Jadi orang yang meninggalkan salat bukan muslim. Dan ini pendapat para ulama, pendapat dalil, ya, tegas. Bahkan seseorang yang tidak salat itu tidak boleh menjadi wali nikah. Tidak boleh menjadi wali nikah. Bahkan para ulama mengatakan tidak sah pernikahannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang yang tidak salat. Bahkan lebih dari itu, tidak boleh diberikan apa namanya? Tidak mendapatkan apa? Tidak boleh diberikan zakat. Seperti kalau zakat fitri umpamanya, pembagian zakat, jangan kasih yang tidak salat. Biar dia miskin papa, tapi tidak salat jangan dikasih. Nggak boleh dikasih. Nah, begitu tegas Islam ini, ya, dalam perkara salat, perkara agama. Nah, jadi kalau ada laki-laki yang datang minang, ada datang melamar, tanyakan salat dulu. Salat enggak? Enggak salat, enggak boleh diterima pinangannya, ya. Nah, sampai di sini paham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Yang kedua, yakni tingkatan al-iman. Nabi langsung sebutkan iman itu engkau mengimani an tu'mina billahi, rukun iman, ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam 5. Kalau ihsan 2. Beribadah seakan-akan melihat Allah atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. An tu'mina billahi, yakni mengimani Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa baca rukun iman dulu? Ikhwan. Rukun iman ada 6. 1. Ayo. Beriman kepada Allah wal malaikah wal kutubihi, kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, rasul-rasulnya. Kemudian wal yaumil akhir. Keenam, wa tu'mina billahi bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dia orang kalau bagus keimanannya terhadap Allah, Pak, susah untuk melakukan maksiat. Betul tidak? Karena dia meyakini bahwa Allah Maha melihat. Ketika dia mau bermaksiat, Allah lihat saya ini. Ketika dia ingin meninggalkan kewajiban, astagfirullah, Allah melihat ini. Nggak jadi lagi dia. Tidak ada kesempatan dia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah melihatnya.
yakni Allah Maha melihat, basir, Maha mengetahui, alim. Ini pentingnya orang belajar asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikati, kemudian dia meyakini bahwa adanya para malaikat. Ada malaikat ini yang mengawal saya dua ini, yang orang sering sebut bahwa dia adalah Raqib Atid. Sebenarnya itu bukan nama. Itu bukan namanya malaikat, itu bukan namanya. Memang ada malaikat yang diberikan nama, seperti malaikat Jibril. Itu diberikan nama. Tapi Raqib dan Atid itu bukan namanya. Itu pencatat yang mengawal manusia, mencatat. Dua malaikat, Raqibun, Atid, tapi bukan namanya itu. Jadi ada malaikat yang diberi nama, ada juga yang tidak disebutkan secara umum. Seperti pencabut nyawa, siapa namanya? Orang sering sebut Ilya. Tapi yang benar dia Malakul Maut. Namanya siapa? Malakul Maut. Ada yang malaikat yang diberikan nama, dan ada yang jawabannya wallahu a'lam bishawab. Siapa namanya malaikat yang datang ke rumah membagi rezeki? Saya tahu namanya. Siapa? Wallahu a'lam bishawab. Malaikat wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada malaikat ya. Dan malaikat ini banyak jumlahnya. Coba antum bayangkan kalau 70.000 tiap hari masuk di Baitul Ma'mur dan tidak akan kembali lagi. Masuk yang baru terus tiap hari. Berapa jumlahnya itu? Ini sudah berapa hari ini bumi diciptakan ini? Tiap hari 70.000 malaikat masuk di Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit. Berganti di tiap harinya. Masya Allah. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah yang mengetahui. Ya? Nah, kemudian beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kitab-kitab Allah. Seluruh para nabi mendapatkan kitab, mendapatkan risalah. Tapi yang dikabarkan kepada kita cuma berapa saja? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Adapun yang lain disebutkan ada suhuf, lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Apa namanya? Wallahu a'lam bishawab. Jangan kita namanya itu buku ini. Nggak boleh dikasih nama, nggak boleh. Nggak boleh kita sok tahu, nggak boleh. Saya tahu namanya, nggak bisa. Nah, Al-Quran kepada Nabi siapa? Muhammad. Dan itu mukjizat terbesar. Injil kepada Nabi Isa. Taurat Musa. Zabur Daud. Masya Allah. Barakallahu fikum wa fikun. Kemudian kitab-kitab, kemudian yang berikutnya apa? Beriman kepada Rasul. Berapa jumlah Rasul? Berapa jumlah Nabi? Ya, itu ada katakan 25 ya. Itu yang disebutkan. Tapi jumlahnya Nabi pernah sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad itu 124.000 atau 125.000. Jumlahnya para nabi. Banyak enggak? Antum tahu namanya semua? Siapa namanya semua itu? Ya. Rasul 315 Rasul. Cuma 25 yang dikabarkan kepada kalian. Apakah 25 ini Rasul semua? Belum tentu dia Nabi, dia Rasul. Ini walaupun ada perbedaan para pendapat para ulama. Ada ya mengatakan bahwa Rasul itu yang kaumnya lebih luas, mencakup
dakwahnya. Kalau nabi cuma yang ada di sekitarnya. Rasul luas dia. Nah, dan di antara 25 ini terpilih lagi ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Pernah dengar ya? Nabi ulul azmi itu 5. Di antara 25 ini 5 yang terpilih menjadi ulul azmi di antara mereka. Ini 5 ini jamaah, nabi yang paling sabar, nabi yang paling berat. Dan di antara 5 ini, satu di antara penghulu nabi lebih utama, lebih mulia, lebih luar biasa dibandingkan 124.000 tadi, 315 tadi, 25 tadi, 5 tadi, cuma satu yang terpilih. Siapa dia? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi angkat tangan di hari kiamat, nafsi, nafsi. Takut kepada Allah, diriku, diriku. Semua umat ini mendatangi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah nabi ini. Maka mintalah kepada Allah untuk segerakan ini perhitungan di hari kiamat. Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi. Masing-masing kita di hari ini. Pergi lakukan Nabi Musa. Ya, dia nabi yang agung. Nabiul A'zam, nabi yang mulia. Nabi umat terbanyak di hari kiamat itu Nabi Musa. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa banyak umatnya. Nabi Musa mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Aku takut kepada Allah hari ini. Masing-masing kita pergi langsung kepada Nabi. Berikutnya Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan nafsi, nafsi. Masing-masing kita sekarang. Ya, pergi langsung ke Nabi yang paling mulia di antara kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Inilah hakku, ini hakku. Ini adalah hakku. Memang ini untuk saya ini. Inilah yang dinamakan apa? Syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung, yakni syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka persidangan di hari kiamat kelak. Ya. Nabi mengatakan ana laha, ana laha. Kemudian Nabi bersujud di hadapan arsy. Nabi bersujud dan membaca zikir yang belum pernah didengarkan oleh manusia seluruhnya. Zikir yang sangat agung. Nabi sujud dengan sujud yang indah di hadapan arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, bangkitlah wahai Muhammad, minta apa yang engkau ingin minta. Kemudian Nabi mengatakan, segerakan persidangan. Kemudian dibukalah persidangan di hari kiamat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum akan hadir di sana? Pasti. Kita semua yang ada di sini, jin-jin yang ada di sini yang mendengarkan, semua akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Dalam keadaan telanjang jamaah, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan. Ya, masing-masing kita tertunduk lesu karena dipertontonkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama di dunia. Coba antum bayangkan berapa dosa yang telah kita lakukan jamaah. Baik dosa yang kita ingat maupun dosa yang kita sudah lupakan jemaah. Dosa yang kita kerjakan ketika di tempat keramaian maupun dosa yang kita tutupi dari manusia yang lainnya. Yang kalau nampak di hadapan manusia maka malu kita. Ya, ini akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Betapa ngerinya keadaan tersebut jemaah. Ya, ini pentingnya orang beriman kepada para malaikat, kemudian kepada hari akhir yang tadi, wal yaumil akhir. Dunia ini akan dihancurkan di hari kiamat kelak. Ya, setelah bumi ini hancur, diwafatkan seluruh manusia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diwafatkan, ya,
dibangkitkan, ditiup sangkakala yang kedua. Sangkakala ditiup yang kedua itu untuk membangkitkan seluruh manusia dan jin. Bahkan yang sudah hancur itu tinggal tulang ekornya yang belum hancur. Tulang ekor itu tidak hancur. Disiram nanti, kemudian tumbuh seperti kembang kol yang tumbuh langsung berbentuk manusia. Luar biasa jemaah. Ya. Kemudian dibangkitkan seluruh di padang mahsyar namanya. Padang mahsyar itu luasnya tidak bisa diukur jemaah. Putihnya, tanahnya itu seperti putih susu. Ya, putih. Dan berkumpul semua manusia yang paling pertama meninggal dan yang terakhir meninggal jemaah. Semua ada di satu tempat, yakni di padang mahsyar. Kemudian para syaitan berkhutbah ketika itu. Ini yang luar biasa. Syaitan makhluk yang senantiasa menjerumuskan anak Adam kepada kekufuran, kemaksiatan. Di hari kiamat diberikan mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, ya, kalian sendiri yang bodoh mengikutiku. Hari ini aku berlepas diri dari kalian. Ya, syaitan takut kepada Allah. Syaitan mengatakan apa? Kalian bodoh, ikut kepadaku. Hari ini aku berlepas diri dari kalian. Naudzubillahi min dzalik. Syaitan juga mengakui dirinya di hari kiamat kelak. Ya? Karena memang syaitan itu kerjanya menggoda, memang cari teman di neraka. Karena syaitan sudah ditakdirkan untuk menghuni neraka. Maka dia mengatakan, ya Allah, berikan tenggang waktu kepadaku. Bahkan syaitan berdoa kepada Allah. Ya Allah, demi kemuliaan Engkau ya Allah, berikan tenggang umurku ya Allah. Akhirnya Allah memberikan tenggang waktu kepadanya. Ya, di hari kiamat pun dia mengatakan, aku berlepas diri dari kalian. Berlepas diri mereka. Ya. Kemudian para binatang-binatang juga diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah menanduk, mematahkan tanduk kawannya yang lain, ditanduk juga di hari kiamat kelak. Kemudian dihancurkan mereka semua. Binatang-binatang itu akan dijadikan pasir, tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah manusia dan jin. Ya, tinggallah manusia dan jin. Diwafatkan mereka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah kita semua mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan, lakukan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya ikhwan dan akhwat sekalian untuk belajar tentang rukun iman. Ini buahnya. Kita bisa lebih takut kepada Allah. Ya. Makanya bedanya orang beriman dengan orang muslim. Muslim mukmin. Mukmin itu orang yang tertancap kokoh imannya dalam hatinya. Ya. Cukup diingatkan langsung dia ingat. Cukup diberikan peringatan langsung dia ingat. Diberikan ini petunjuk langsung dia bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Inilah orang-orang beriman. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Silahkan ya. Nah, jadi kita cukupkan kajiannya. Allah. Ya. Pertanyaan ada nggak? Seperti semua. Iya. Nanti kita akan jelaskan apa al-ihsan. Karena ihsan itu ada bagian-bagian. Jadi tidak boleh dalam satu majelis insyaallah. Jadi saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.